Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, channel tutorial dan berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang soal PAT PAI semester 2. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silakan like, subscribe, dan bagikan ke teman-temannya yang mau melakukan ujian akhir tahun untuk semester 2 tahun ini. Soal PAI ini sesuai dengan kisi-kisi yang berlaku, yaitu soal PAI kurikulum 13. Kisi-kisinya atau KD 3.1 yaitu memahami makna surat Al-Ma'un. Untuk soal nomor 1, menolong merupakan perbuatan terpuji yang harus kita lakukan. Dalam surat Al-Ma'un, menolong sebaiknya dengan A. Barang yang berguna, B. Barang mewah, C. Barang yang bagus, D. Barang yang mahal. Kita lihat surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un artinya yaitu barang yang berguna. Jadi jawaban soal tadi adalah barang yang berguna. Jawaban nomor 1A. Nomor 2, maka celakalah bagi orang yang sholat adalah terjemahan surat Al-Ma'un ayat ke, untuk anak-anak kelas 5 silakan hafalkan surat Al-Ma'un dan artinya, karena materi ini yang keluar sesuai KD-nya, KD 3.1. Untuk nomor 2, pertanyaannya, maka celakalah bagi orang yang sholat adalah terjemahan surat Al-Ma'un ayat ke, kita lihat surat Al-Ma'un maka celakalah orang yang sholat, fawailul lil musallin, yaitu terjemahan ayat yang keempat. Jawabannya D. Nomor 3, pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un ayat kedua adalah larangan. Kita lihat ayat kedua. Ayat kedua berbunyi, وَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Itu sesuai dengan soalnya. Pesan yang terkandung surat Al-Ma'un ayat kedua adalah larangan menghardik anak yatim. Jawaban nomor 3 B. Nomor 4, surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Ma'un diambil dari surat Al-Ma'un ayat ke, kita lihat surat Al-Ma'un lagi yang ada kata-kata Al-Ma'un adalah ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un. Jawabannya berarti ayat ke-7. 7. Orang yang celaka menurut surat Al-Ma'un ayat ke-6 adalah orang yang berbuat nomor 5. Dilihat surat Al-Ma'un alladzina hum yura'un.
yang berbuat riya. Berarti jawabannya nomor 5 riya. Nomor 6, sebutkan 3 perilaku terpuji yang bisa kita ambil dari kandungan surat Al-Ma'un. 1. Disuruh menyebutkan 3, berarti bisa disebutkan 3 atau 4 lebih baik. Mencintai dan menyayangi anak yatim. 2. Menyayangi dan memberi makan orang miskin. 3. Sholat dilakukan tepat waktu. 3. Sholat tepat waktu. Tidak usah saya tulis, saya terangkan saja. Untuk nomor 7, surat Al-An'am ayat 48, tugas Rasul menurut ayat tersebut adalah, kita lihat surat Al-An'am ayat 48, wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Di sini kata-katanya mubashirina wa mundirin, yaitu memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Untuk nomor 7, A. Mengawasi semua pekerjaan manusia. B. Memberi kabar gembira dan peringatan. C. Memberi kenikmatan dan kegembiraan. D. Memerintah manusia menyembah dirinya. Berarti jawaban yang sesuai dengan ayat tadi yaitu memberi kabar gembira dan peringatan. Jawaban nomor 7 B. Nomor 8, seorang Rasul berkata benar dan tidak pernah berbohong. Hal tersebut dilakukan karena Rasul memiliki sifat A. Tabligh, amanah, siddiq, fatonah. Berarti berkata benar artinya siddiq. 8C. 9. Keteladanan dari Rasul ulul azmi yang bisa dilakukan seorang murid adalah A. Sabar dan tabah dalam belajar. B. Bekerja keras mencari nafkah. C. Pantang menyerah ketika berkelahi. D. Sabar dalam bekerja demi keluarga. Karena ini seorang murid atau pelajar, maka jawaban yang cocok atau yang sesuai adalah sabar dan tabah dalam belajar. Nomor 9A. 10. Perhatikan nama-nama Rasul di bawah ini. 1. Nabi Adam, 2. Nabi Ayub, 3. Nabi Nuh, 4. Nabi Ismail, 5. Nabi Isa, 6. Nabi Idris. Yang termasuk Rasul ulul azmi adalah jawaban yang benar adalah Nabi Nuh dan Nabi Isa. Nomor 11,
Salah satu sifat wajib yang dimiliki Rasul adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jawaban nomor 11 dapat dipercaya. Untuk jawaban nomor 12, untuk nomor 12, dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, ada 5 nabi dan rasul yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi. Jelaskan pengertian dari Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawabannya. Untuk nomor 13, menurut riwayat Nabi Muhammad selalu beralaskan tikar meskipun beliau seorang pemimpin. Beliau memberi contoh kepada kita agar hidup A. Kikir, B. Boros, C. Sederhana, D. Kotor. Itu adalah contoh hidup sederhana. C. Jawaban C. 14. Hidup sederhana artinya hidup yang A. Hemat dan kikir, B. Boros dan tidak berlebihan, C. Hemat dan berlebihan, D. Tidak boros dan tidak berlebihan. Jawaban yang benar adalah tidak boros dan tidak berlebihan. Jawaban yang benar adalah D. Keuntungan hidup sederhana adalah A. Mudah memperoleh pekerjaan, B. Mendapatkan rezeki dari mana-mana, C. Rendah hati disenangi banyak orang, D. Didahulukan dalam hisab di akhirat. Jawaban yang sesuai, rendah hati disenangi banyak orang. C. 16. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Potongan ayat tersebut menjelaskan tentang ini sudah jelas, ada innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang boros, mubadzir, kanu ono opo mubadzir ikhwanasy syayatin, itu piro-piro dulur setan atau saudaranya setan. Itu jawaban nomor 16. Orang yang boros itu teman setan. 17. Hidup sederhana kebalikan dari hidup boros. 18. Nabi Muhammad sudah memberi contoh kepada kita untuk hidup sederhana. Mengapa kita harus hidup sederhana? Jawabannya didengarkan saja ya. Karena hidup sederhana adalah perintah Allah. Selanjutnya, KD 3.9, memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 19.
Ikhlas adalah melakukan perbuatan semata-mata mendapat A. upah, B. pujian, C. imbalan, D. ridho Allah. Jawaban yang benar adalah ridho Allah. 20. Ardis selalu mengerjakan tugasnya tanpa disuruh. Dia mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak pernah mengeluh ketika mengerjakan tugas. Hal ini menandakan Ardis seorang yang tawadu, B. ikhlas, C. tekun, D. riya. Jawabannya adalah ikhlas. 20. B. Di bawah ini contoh perilaku tidak ikhlas adalah A. membantu tanpa diminta, B. belajar tanpa diperintah, C. bersedekah agar dipuji orang, D. beribadah hanya karena Allah. Sudah jelas ini adalah C jawaban yang benar, karena contoh perilaku tidak ikhlas. Kata kuncinya tidak ikhlas. Nomor 22. Perbuatan baik yang didasari keinginan untuk dipuji orang lain dinamakan riya. Orang yang ikhlas tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan kewajiban. Bagaimana cara agar kita ikhlas dalam beramal? 1. Beramal semata-mata karena Allah. 2. Tidak pamer dan menceritakan amal kita kepada orang lain. 3. Tidak mengeluh dalam mengerjakan tugas. Nomor 25. Sholat tarawih disebut juga dengan A. Qiyamul Ramadan, B. Sholat tahajud, C. Qiyamul Lail, D. Sholat tasbih. Jawaban yang benar adalah Qiyamul Ramadan, karena sholat tarawih itu sholat yang hanya ada pada malam bulan Ramadan, maka dinamakan Qiyamul Ramadan. Nomor 26. Melaksanakan sholat tarawih hukumnya A. wajib, B. mubah, C. fardu, D. sunnah. 26 jawabannya sunnah. Sudah jelas ini. 27. Pengertian tadarus yang tepat adalah A. membaca Al-Quran sampai khatam, B. membaca dan mengkaji isi Al-Quran, C. membaca Al-Quran secara bergantian, D. membiasakan membaca walau satu ayat. Jawaban yang benar membaca dan mengkaji isi Al-Quran. Sholat tarawih merupakan ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jelas. Sebutkan 3 manfaat dari tadarus. Dicatat ya. Manfaat tadarus: menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. 1. 2. memperlancar membaca Al-Quran. 3. mendapat pahala berlipat ganda. Nomor 30. Luqman adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkebangsaan Habsyi. Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Beliau sangat bijaksana, mendapat julukan
A. Al-Adim, B. Al-Hakim, C. Al-Wazir, D. Al-Baqiyah. Jawaban yang benar adalah Luqman Al-Hakim, Luqmanul Hakim. Jawaban yang benar B. 31. Luqman mengajarkan kepada anaknya agar selalu titik-titik kepada Allah. A. Bertakbir, B. Beribadah, C. Bersyukur, D. Bertakwa. Jawabannya benar, bersyukur. Salah satu nasihat Luqman kepada anaknya adalah A. Selalu meninggalkan sholat, B. Selalu bertutur kata kasar, C. Selalu menunda pekerjaan, D. Selalu bersedekah dan beramal baik. Jawaban yang benar adalah D. Selalu bersedekah dan beramal baik. 33. Wanha 'anil mungkar artinya mencegah perbuatan mungkar. Sudah jelas ini. Mungkar. Barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri. Nomor 35 atau nomor yang terakhir. Salah satu nasihat Luqman kepada anaknya adalah selalu mengerjakan sesuatu yang baik. Sebutkan 3 perbuatan baik yang sudah kamu lakukan tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah. Ini jawaban sesuai kalian. Membantu orang tua, boleh berpamitan kepada orang tua, berdoa sebelum berangkat, terserah jawaban kalian. Minimal 3 jawaban. Saya rasa cukup untuk pembahasan materi PAT kelas 5 ini. Apabila bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan ke teman-temannya supaya channel kami lebih berkembang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.